Dari mana asal usul agama lahir? Pertama kali karena adalah adat istiadat. Adat adalah kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa orang. Gitu. Beberapa, bukan banyak loh ya, hanya beberapa orang. Itu adat. Bergandengan erat dengan adab atau toto coro, toto kromo itu bisa. Gitu. Dari beberapa golongan tadi, beberapa orang tadi berkembang adat tadi. Adat itu sudah kebiasaannya orang itu kalau habis panen bagaimana, kalau masuk rumah itu bagaimana. Kan setiap orang kan mempunyai adat dan tata cara masing-masing. Kan ada kebiasaan atau rutinitas atau apa ya, kelakuan yang secara terus-menerus dilaksanakan oleh beberapa orang tersebut. Akhirnya berkembang menjadi suatu kelompok. Dari beberapa orang menjadi sebuah kelompok, berkembang menjadi kelompok yang lain. Adat tadi berkembang, dijadikan rutinitas atau kebiasaan atau diperingati, iya kan? Diperingati pada suatu masa. Sejarah, nah berdirinya kelompok-kelompok tersebut yang mempunyai adat dan tata cara yang sama dinamakan budaya. Ini menjadi sebuah budaya yang dilakukan oleh beberapa kelompok secara bersamaan dan sama. Dari berbagai kelompok tadi, bermacam-macam kelompok tadi, karena penyebaran kelompok memang sudah menjadi sebuah besar, ya, maka dibuatlah suatu aturan atau undang-undang tentang itu, entah larangan atau bukan larangan, angger-angger atau wewaler atau batas-batas tertentu, ya. Kelompok tadi sudah menjadi besar karena untuk mengatur sebuah kelompok atau ini bukan organisasi ini, kelompok, maka menjadi sebuah, karena adanya aturan atau tatanan yang harus ditaati oleh beberapa budaya-budaya mempunyai kebiasaan yang sama, lahirlah sebuah agama. Hanya ada di kita. Sebenarnya asal usul dari sebuah agama itu hanya di Jawa saja, tidak di mana-mana. Kalau di luar negeri atau di mana, di luar kita itu bukan agama namanya, religion. Bahasa Inggris itu religion. Jadi penganut, kaum atau kaum, bener ya, kaum. Nanti disebut kaum. Ya, agama adalah agama nih, hati, pegangan hati. Karena kalau budaya itu sudah melekat kepada diri kita, nilainya akan lebih ke spiritualis atau pendekatan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Murbo Aniseso, lebih tinggi lagi naiknya kepada agama, menjadi sebuah pegangan dari keyakinan sendiri. Jadi kalau di kita itu semadi, ya toh, terus di lain-lain seperti kebaktian, di agama lain, di keyakinan lain ya, seperti ke masjid, sholat atau apapun itu namanya, ke wihara, ke pura, kan itu adalah sebuah tata cara masing-masing, tata cara masing-masing keyakinan. Ya opo enaknya cara menghadap
yang murko amiseso. Kemarin kan sudah kita bahas. Itu adalah cara menghadap kepada sang murko amiseso. Ya apa enak terserah. Orang kan punya keyakinan masing-masing. Ya kan? Makanya di negara Republik Indonesia begitu banyak cara menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa tersebut. Makanya banyak sekali keyakinan-keyakinan atau penganut-penganut dimanapun. Dan jadi kalau kita mau jujur, sebenarnya agama itu hanya di Jawa, khususnya agama Buddha sendiri. Itu agama, lahirnya agama. Asal usul dari sebuah agama adalah dari adat istiadat, budaya, lalu ke agama. Karena kita paling lama gitu, yang masih apa ya, masih bisa dijangkau oleh manusia gitu. Yang masih bisa dijangkau oleh kita lah, bukan manusia lah, kita lah ya, kita sebagai manusia yang hidup di saat ini gitu. Kita menemukan sebuah kitab yaitu Negara Kertagama, Negara Kertagama. Dan itu mencakup dari segala lini, segala macam hal. Saking banyaknya makanya leluhur kita sudah mengerti, dari sebenarnya sudah mulai dari zamannya Mataram dulu sampai Mojopahit sampai Indra sekarang. Kalau dulu kan Tanhana Dharma Mangrua gitu. Sekarang kan hanya memakainya kan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, kita harus mengakui bahwa kita itu berbeda-beda keyakinan. Gitu loh. Jadi kalau kita mau hidup di negara Republik Indonesia, ya harus saling menghormati setiap keyakinan atau kepercayaan. Fakta membuktikan bahwa agama adalah milik orang yang mencetuskan nama agama adalah orang Jawa. Kalau mungkin nanti ada perubahan-perubahan, nggak tahu lah siapa nanti yang ahli, biasa kan ahli purbakala atau menemukan sebuah kitab yang di situ ada bertuliskan agama, itu kan baru kita bisa di komplain gitu loh. Tapi yang tertulis nama agama hanya di kitab-kitab orang Jawa saja. Karena agama adalah hati-hati hati. Jadi levelnya sudah di atas penganut. Ya kan tadi kan disebutkan dengan Bapak Sirah bahwa adat budaya, maka lahirlah penganut keyakinan itu mau belum mencapai level agama ya, hamba gitu, kaum gitu, kaum wah banyak, kaum Nasrani, kaum Yahudi, kaum Muslim gitu, kaum Buddhis gitu, banyak sekali. Dari kata agama sendiri, kita harus mengerti dulu asal usul dan sejarahnya agama. Nah kalau di kita harus teliti, kenapa kok wahyu turunnya pada tanggal 12 November 1925 mongso kanem. Apa mongso kanem? Windu Sangsara dinengeri Condro Sengkala. Yaitu lek diterjemahkan dalam tahun Ismoyo
8756 yang artinya Oya ing Pandhawa Angesti Putra. Nah, ing Pandhawa Angesti Putra. Oya ngono. Oya, Oya. Oya. Jadi opya-opya. Opya-opya. Oyak. Kadade digoyang sing yo napa carane sing bener sing salah. Namanya Oyak. Iya namanya. Kan sing bener mesti kan mboten mlayu. Kene sing Lah untuk si Oyak iku biasanya ya nek ngomong si Oyak kan gumantung ya jangan ya gantung ke penafsiran masing-masing ya lah. Ya apa carane awakmu mengartikan Oyak ing Pandhawa, Pandhawa jelasin 5. Iya kan. Angesti berarti ngesti budoh. Ya angesti budoh mempelajari tentang budoh cuma. Jadi di sini dijelaskan agama ingkang asli saha murni yaiku agama Wisnu. Punjere budaya ing negeri Nusantara Indonesia ingkang kita tresnani. Karena saya mendengarkan beberapa rumor, ini hanya beberapa rumor, tapi kebenarannya nggak tahu ini juga ya. Tapi untuk bisa dinilai atau diselidiki yang atau di apa ya, dicari tahu instansi terkait gitu loh. Saya dengar ini hanya dengar saja gitu loh, dengar saja. Tapi nggak tahu ini nilai. Saya juga bisa salah juga gitu. Tapi ya coba saja diselidiki tentang kebenarannya. Tapi beberapa yang kami dengar dari para ibu-ibu, katanya sekarang bingung gitu loh, bingung karena mau masuk SMP negeri, sekolah negeri itu harus ada surat dari khususnya wilayah Pasuruan. Ini khususnya wilayah Pasuruan loh ya. Nggak tahu kalau di yang lain-lain juga nggak tahu kan. Tapi khususnya wilayah Pasuruan harus mempunyai surat keterangan dari Madin. Itu negeri. Lah ini masalahnya pejabatnya itu memahami nggak arti dari Bhinneka Tunggal Ika atau negara Pancasila itu sudah dipelajari apa tidak? Kalau sekolah negeri berarti segala kan bisa masuk. Segalanya bisa masuk. Gitu. Dari apa itu ya, yang orang tuanya yang beragama Hindu, Kristen, Buddha, aliran kepercayaan, kabupaten, Sabto Dharma banyak. Itu kan bisa masuk ke sekolah negeri. Jadi bukan untuk hanya satu golongan saja sekolah negeri itu. Kalau kepingin mempelajari tentang sekolah yang berbasis dengan agama atau agamais, ya sekolah kan sudah ada punya sendiri-sendiri. Di Kristen ada Advent, gitu. Di Muslim ada Sanawiyah, Aliyah, iya loh. Nah kalau kepingin sekolah berbasis agama atau agamais, ya agamawan lah istilahnya. Ya sekolahlah di yang jurusannya yang harusnya ke agama, madrasah kan ada loh, Advent di
Purwodadi itu kan ada juga, kelenteng itu kan ada juga khusus untuk agama. Jadi kalau negeri, berarti kan itu adalah yang mengelola adalah negara Republik Indonesia yang berfalsafahkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi bukan sekolah agama itu, negeri itu, tapi mendidik kita untuk moral, saling belajari, generasi memberi pelajaran ke generasi yang akan datang, itu saling hormat menghormati, kan berbeda-beda tapi tetap satu, kan maknanya di situ. Jadi ya mohon dipertimbangkan, mohon dilihat atau apa ya istilahnya ya, kurang paham mengerti ini bahasanya, bahasa politik soalnya ya. Jadi mohon diperhatikan untuk instansi terkait, coba dilihat kenapa kok wilayah Pasuruan kok kalau setelah lulus dari SD harus mempunyai surat keterangan dari Madin. Ini kan kalau bisa keras ya ngomongnya ya ini yo setengah rasis ini namanya. Gimana nasib? Apakah kalau orang tuanya Kristiani, orang tuanya Hindu, orang tuanya Buddha, orang tuanya yang lain dari keyakinan mereka, masa harus sekolah dulu ke Madin? Ya nggak mungkin ya kakak. Untuk menggarisbawahi, Madin sendiri berarti kata madrasah diniyah, dan itu di bawah naungan langsung oleh agama Islam. Karena bingungan, makanya sekolah negeri kok mau ke SMP negeri harus mempunyai surat keterangan dari Madin. Ya nggak bisa juga kayak gitu loh. Mohon dipertimbangkan juga. Ini negara Republik Indonesia, Bung, bukan negara Islam. Ini adalah negara yang berbhinneka tunggal ika, negara kesatuan Republik Indonesia yang berfalsafahkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Ini saja untuk menanggapi rumor-rumor yang beredar 1 tahun ini kok belum ada perkembangan, kok mungkin mereka ya takut atau yang gimana. Kita kan menyampaikan kebenaran saja gitu loh. Mohon dipertimbangkan gitu loh. Kalau memang sekolah negeri itu harus ada Madinnya, berarti kan ya apa ya, berarti kan sekolah negeri di seluruh Indonesia kan bukan hanya milik satu golongan saja. Ini nanti kan malah kan ya apa, Bhinneka Tunggal Ika ya kan lo gitu. Enggak boleh seperti itu, enggak boleh. Kalau mau sekolah tentang agamawan, tentang berbasis tentang agama, religion, ya harusnya ya ke sekolah agama. Kan sudah tersedia toh. Di Arpel itu banyak, ada apa seperti istilah itu kayak asrama-asrama ya, itu kan banyak, di Kelenteng juga ada, dimanapun ada kok. Kalau di Islam kan ada itu yang berbasis agama, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, itu kan juga difasilitasi pondok-pondok juga toh, untuk mendidik mereka belajar beragama atau agamawan, kan begitu. Kalau negeri kan umum, namanya negeri kan umum, mendidik kita untuk bertoleransi, rukun sesama umat beragama, saling menghormati. Hancurnya sebuah negara adalah ketika sudah tidak menghormati budaya.
hancurnya sebuah negara karena kehilangan identitas tentang kebudayaannya, pasti hancur. Negara ini nggak hancur perkara itu, yang sudah tidak mempunyai adat istiadat dan budaya, hancur semua. Itu fakta. Ya, maka berbahagialah kita berada di negara Republik Indonesia yang kita cintai, masih memegang tentang adat dan budaya, dan tetap orang-orangnya saling menghormati antar umat agama. Oh jadi rusak, gitu loh. Lek di kelompok-kelompok no, di golong-golong no, gitu. Itu sama saja Anda teroris. Jadi teroris itu tukang ngebom juga, tapi memasukkan doktrin dan memecah belah. Itu sama saja seperti teroris, lebih parah itu. Jadi untuk instansi yang terkait, ya, yang mohon ditelaah kembali, dipertimbangkan kembali tentang aturan-aturan seperti itu, mohon diselidiki. Ya. Nah, kembali lagi pada tentang kita. Kali kemarin soalnya ada pertanyaan dari beberapa. Ya kita kan bertemannya kan bukan di lingkungan orang budaya Wisnu toh. Kita saling menghormati kok. Kita berteman dengan siapapun. Iya toh. Dari Muslim, gitu, dari Kristiani, dari Hindu, dari Buddhis, semuanya kita rangkul semuanya. Kita rukun kok, nggak ada besar. Kemarin kan ada sebuah pertanyaan juga gitu loh. Ada beberapa orang Muslim yang merasa, teman-teman kita yang Muslim juga merasa malu gitu loh, seolah-olah dia ikut memojokkan teman-teman yang di luar Muslim juga gitu loh. Kan kasihan juga. Dia nggak ikut apa-apa, malah hanya beberapa yang membuat aturan seperti itu, akhirnya yang lain-lain juga katut-katut juga. Padahal dia menghormati budaya, dia ngilingi lahir di tanah Pulau Jawa gitu loh, bukan di negara mana-mana gitu loh, tapi hidup di negara Republik Indonesia, makan minum itu dari negara Republik Indonesia gitu loh. Kalau kamu mengagumi budaya luar, minggato kok negara Republik Indonesia gitu loh. Kamu tidak mau menghormati adat istiadat serta budaya yang